Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Menjaga Hati. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami buka hati kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kekasih-kekasih Tuhan, suatu ketika ada orang yang bertanya kepada saya, "Bapak lagi sakit ya?" Lalu saya menjawab, enggak, cuma badan sepertinya capek-capek saja." Bapak ini lalu menjawabnya, "Bapak nggak usah bohong, kelihatan loh dari raut wajah Bapak kalau Bapak lagi sakit." Wah, ternyata raut wajah kita itu bisa menunjukkan keadaan kita loh. Bahkan suasana hati kita pun terpancar dalam raut wajah kita. Buktinya, Bapak yang saya ceritakan itu bisa menebak kondisi kesehatan saya hanya melihat dari raut wajah saya. Ternyata semua yang muncul dalam kehidupan kita ini bersumber dari hati, saudaraku. Apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, dan apa yang muncul di pikiran akan turun ke dalam hati. Itulah yang mempengaruhi kehidupan kita. Kalau hati kita sedang bersedih, maka suasana hati kita pun akan memancar pada raut muka kita, sehingga orang lain tanpa kita beritahu sudah tahu kalau kita itu sedang tidak enak hati. Hati yang bersih membuat tubuh dan hidup kita menjadi bersih. Begitu juga sebaliknya. Amsal 27 ayat 19 mengatakan, "Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu." Bahkan dikatakan dalam Amsal 15 ayat 13, "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." Artinya, hati yang gembira akan membawa dampak positif untuk tubuh dan kehidupan kita. Bahkan orang di sekitar kita pun akan terberkati karena kehadiran kita membawa sukacita. Sedangkan hati yang sedih membawa dampak yang kurang baik. Demikian juga dengan perbuatan jahat, saudaraku. Hal ini pun juga ternyata diawali dari dalam hati. Hal ini disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Untuk itu, saudaraku, sangat penting bagi kita untuk bisa menjaga hati dari segala hal yang tidak baik agar tidak menguasai hidup kita. Lalu, bagaimana caranya agar hati kita bisa tetap terjaga dari segala yang jahat? Caranya adalah dengan mengisi hati kita dengan kasih Allah. Untuk itu, tidak ada cara ataupun jalan lain untuk mendapatkan kasih Allah selain kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam, dan melakukannya. Dengan demikian, hati kita akan tetap terjaga. Perjalanan kehidupan kita pun akan berhasil dan beruntung. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terangilah dan penuhilah hati kami dengan terang kasih-Mu, agar kehidupan kami terpancar kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.